apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast Kesehatan. Senang sekali hari ini saya bisa menemani kalian di podcast Kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya luar biasa besarnya, yaitu obesitas sentral. Mungkin dari kalian masih banyak yang belum tahu apa sih obesitas sentral itu. Apakah sama dengan obesitas biasa? Yuk kita bahas lebih lengkap. Jadi, apa sih obesitas sentral itu? Obesitas sentral adalah kondisi ketika lemak menumpuk berlebihan di bagian perut. Orang dengan berat badan normal pun bisa terkena obesitas sentral kalau lingkar perutnya sudah melebihi batas aman. Menurut standar kesehatan, batas lingkar perut normal untuk pria adalah kurang dari 90 cm dan untuk wanita kurang dari 80 cm. Kalau lebih dari itu, kita sudah masuk kategori obesitas sentral. Kenapa ini penting? Karena lemak yang menumpuk di perut berbeda dengan lemak di bagian tubuh lain. Lemak perut ini aktif secara metabolik dan bisa memicu peradangan, resistensi insulin, hingga penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Makanya topik ini penting banget kita bahas. Apalagi di Indonesia, kasus obesitas sentral terus meningkat. Jadi, perut buncit bukan cuma soal penampilan, tapi sinyal adanya masalah kesehatan serius. Mari kita lihat data obesitas sentral yuk. Berdasarkan survei konsumsi individu atau SKI 2023, pola konsumsi masyarakat Indonesia masih sangat tinggi terhadap makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Misalnya remaja dan dewasa muda masih gemar minum minuman manis dalam kemasan, makan gorengan hampir setiap hari, dan jarang makan buah serta sayur. Kemudian, dari survei status gizi Indonesia atau SSGI 2024 tercatat bahwa prevalensi obesitas sentral di Indonesia mengalami peningkatan terutama pada kelompok usia produktif yaitu 20-35 tahun. Jadi, orang-orang yang seharusnya berada di usia paling aktif dan sehat justru mulai banyak mengalami obesitas sentral. Kalau tren ini terus berlanjut, beban penyakit tidak penular di Indonesia akan semakin meningkat. Dan yang lebih mengkhawatirkan, obesitas sentral seringkali tidak dianggap masalah serius, sampai akhirnya muncul komplikasi. Sekarang kita bahas, kenapa sih obesitas sentral bisa terjadi? Ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama itu, pola makan tidak sehat. Konsumsi makanan cepat saji, makan ultra proses, minuman manis, camilan tinggi kalori, dan rendah serat itu menjadi penyumbang terbesar obesitas sentral. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Banyak duduk, rebahan, main gadget berjam-jam tanpa diimbangi olahraga. Ini yang disebut sedentary lifestyle atau gaya hidup sedentary. Yang ketiga itu faktor genetik dan hormonal. Ada orang yang secara bawaan lebih mudah menyimpan lemak di area perut. Tapi ingat, faktor lingkungan dan gaya hidup tetap paling dominan. Yang keempat, stres dan kurang tidur. Hormon kortisol meningkat saat stres yang bisa memicu penumpukan lemak di perut. Begitu juga dengan tidur kurang, metabolisme menjadi kacau. Yang kelima, pola konsumsi masyarakat modern. Misalnya, kebiasaan makan larut malam, ngemil tanpa sadar, atau budaya nongkrong sambil pesan minuman manis. Kalau semua faktor ini terjadi bersamaan, risiko obesitas sentral makin besar. Nah, berikut ada video cuplikan tentang pola makan seimbang. Mohon disimak ya. Isi piringku menjadi pedoman konsumsi masyarakat untuk menyusun menu yang baik, yaitu menu yang mengandung zat gizi seimbang, menggunakan bahan makanan yang beragam, dengan memperhatikan komposisi rasa, warna, konsistensi, dan bentuk atau variasi makanan. 1/3 bagian dari isi piringku adalah makanan pokok atau karbohidrat yang menjadi sumber energi. 1/3 bagian yang lain adalah sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. 1/6 bagian berikutnya adalah lauk pauk yang menjadi sumber protein. 1/6 bagian yang terakhir diisi dengan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Pola makan gizi seimbang ini juga harus diikuti dengan kebiasaan baik lainnya, yaitu
cuci tangan sebelum makan, minum air putih, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dan jangan lupa untuk mengukur tinggi dan berat badan secara berkala untuk mengetahui kondisi tubuh. Yuk terapkan pola makan dan gizi seimbang mulai sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh... Dampak obesitas sentral itu jelas tidak main-main. Obesitas sentral berhubungan dengan meningkatnya risiko diabetes tipe 2, hipertensi, stroke, penyakit jantung koroner, dan gangguan metabolisme. Selain kesehatan fisik, obesitas sentral juga bisa berdampak pada psikologis, rasa percaya diri menurun, mudah lelah, bahkan bisa memicu stres. Jadi, masalahnya bukan sekedar perut buncit, tapi jauh lebih luas. Nah, sekarang saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sering muncul tentang obesitas sentral. Pertanyaan pertama itu, apa bedanya obesitas umum dengan obesitas sentral? Nah, jawabannya itu, obesitas umum dihitung dari indeks massa tubuh atau IMT. Sedangkan obesitas sentral dilihat dari lingkar perut. Seseorang bisa saja IMT normal, tetapi jika lingkar perutnya sudah melebihi batas normal, itu sudah termasuk obesitas sentral. Pertanyaan kedua, kenapa obesitas sentral lebih berbahaya dibandingkan obesitas biasa? Nah, jawabannya itu karena lemak yang menumpuk di perut adalah lemak visceral yang menyelimuti organ dalam. Lemak ini aktif secara metabolik, dapat meningkatkan peradangan resistensi insulin, tekanan darah tinggi, serta risiko penyakit kronis seperti diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Nah, pertanyaan ketiga itu, apa faktor utama yang menyebabkan seseorang mengalami obesitas sentral? Nah, faktor utamanya itu adalah pola makan tinggi kalori seperti gorengan, fast food, minuman manis, kurang aktivitas fisik, gaya hidup sedentari, stres, kurang tidur, dan faktor hormonal atau genetik. Dan pola hidup modern juga misalnya nongkrong sambil pesan minuman manis atau sering pesan makanan instan. Nah, itu juga jadi pemicu besar obesitas sentral. Nah, pertanyaan keempat, bagaimana cara sederhana mencegah obesitas sentral? Nah, jawabannya itu mulai dari hal kecil. Yang pertama, kurangi minuman manis. Yang kedua, perbanyak makan sayur dan buah. Yang ketiga, olahraga minimal 30 menit sehari, tidur cukup 7-8 jam, dan kelola stres. Juga biasakan cek lingkar perut secara rutin agar tahu apakah sudah melewati batas atau belum. Pertanyaan kelima, apakah obesitas sentral bisa hilang kalau sudah terjadi? Jawabannya itu bisa, dengan konsistensi pola hidup sehat. Caranya, defisit kalori melalui pola makan seimbang, rutin olahraga aerobik, dan latihan kekuatan, dan memperbaiki kualitas tidur, dan mengurangi stres. Penurunan berat badan 5-10% saja sudah bisa membantu mengecilkan lingkar perut dan menurunkan resiko penyakit obesitas sentral. Baik, sekarang mari kita rangkum pembahasan hari ini. Obesitas sentral itu adalah penumpukan lemak di perut yang sangat berbahaya, meskipun berat badan terlihat normal. Yang kedua, data dari SKI 2023 dan SSGI 2024 menunjukkan prevalensi obesitas sentral di Indonesia meningkat, terutama pada usia produktif. Penyebabnya antara lain pola makan tidak sehat, kurang gerak, stres, kurang tidur, hingga faktor budaya konsumsi modern. Dampaknya itu dari diabetes, hipertensi, penyakit jantung, sampai risiko kematian dini. Pencegahannya bisa dimulai dengan langkah sederhana, yaitu atur pola makan, kurangi minuman manis, rajin olahraga, tidur cukup, dan kelola stres. Dan terakhir, ingat, perubahan perilaku dan komunikasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan gizi, termasuk obesitas sentral. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar Indonesia bisa lebih sehat di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman atau keluarga kalian ya. Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan ya. Bye-bye.